Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus adalah Allah yang setia, yang akan terus menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sepanjang tahun ini. Ibadah minggu gereja kita masih tetap dilaksanakan secara online melalui YouTube channel Media Pustaka Berkat. Di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa dan konseling, layanan baptisan, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, saudara dapat menghubungi call center GBI Philadelphia Blessing Family di nomor berikut ini. Tim profetik dan hamba Tuhan siap melayani Bapak Ibu Saudara. Persembahan yang diberikan bagi rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah kita. Oleh karena itu, saudara dapat menabur bagi pekerjaan Tuhan dengan melakukan transfer melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, dan youth sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa mendapatkan informasi mengenai pelayanan dan ibadah gereja kita, sehingga setiap saudara bisa mengalami pertumbuhan rohani bersama. Mari siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Raja segala Raja. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam jumpa kembali dalam Tuhan di program ini. Mari siapkan hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Dia atas segala anugerahnya dan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih atas segala anugerah-Mu, penyertaan-Mu. Kami boleh ada sampai saat ini. Semua karena kasih anugerah-Mu bagi kami. Dan saat ini kami mau datang kepadamu membawa syukur kami, penyembahan kami lewat ibadah saat ini Tuhan. Diberkatilah Engkau Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari datang kepada Tuhan saat ini. Membawa hidup kita kepada Dia. Dengan segala ucapan syukur. Sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku
percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat pujian kita kepada Dia saat ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Sekali lagi, oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Aku percaya. Mari angkat tangan kita. Atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, haleluya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari angkat penyembahan kita saat ini. Haleluya, kami meninggikan-Mu, Yesus Tuhan. Kebajikan dan kemurahan-Mu mengikuti kami
Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Mari sembah Tuhan. Segala kebaikan-Mu. Angkat suara kita bagi Dia. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Haleluya. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sejenak kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengan apa kan ku balas? Sambil mengangkat tangan kita. Segala kebaikan-Mu Yesus Tuhan. Segenap hatiku Kami menyembah-Mu. Kami mau bersyukur. bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Segenap hatiku. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Sekali lagi. Segenap hatiku. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Hanya Dia yang layak terima kemuliaan dan syukur. Haleluya. Ada sukacita saat ini Bapak Ibu Saudara. Berikan tepuk tangan bagi Dia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab ada kuasa di dalam nama Yesus Tuhan. Mari dengan sukacita lalu-lalukan Dia. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Mari katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa
di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Dengan sukacita sambil bertepuk tangan bagi Dia. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang berkuasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, bersama-sama Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Nyatakan nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Sekali lagi, nama di atas segala nama. Haleluya. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Dengan sorak-sorai kemuliaan, tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh kembali duduk, tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya dalam setiap kehidupan kita, Tuhan selalu menuntun dalam setiap langkah kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat aku berdoa dan hatiku berseru, kasih-Mu Tuhan yang menghiburkanku. Saat aku menyembah dan serahkan hidupku, kuasa-Mu Tuhan yang memulihkanku.
pasti buka jalan, Kau pasti buka jalan. Dalam janji-Mu ku tetap teguh, Kau pasti buka jalan, Kau pasti buka jalan, Kau pasti buka jalan. Dalam janji-Mu ku tetap teguh, Kau pasti buka jalan. Sekali lagi naikkan pujian ini. Saat aku berdoa dan hatiku berseru, kasih-Mu Tuhan yang menghiburkanku. Saat aku menyembah dan serahkan hidupku, kuasa-Mu Tuhan yang memulihkanku. Kau pasti buka jalan, Kau pasti buka jalan. Dalam janji-Mu ku tetap teguh, Kau pasti buka jalan, Kau pasti buka jalan, Kau pasti buka jalan. Dalam janji-Mu ku tetap teguh, Kau pasti buka jalan, Kau pasti buka jalan, Kau pasti buka jalan. Dalam janji-Mu ku tetap teguh, Kau pasti buka jalan, Kau pasti buka jalan, Kau pasti buka jalan. Dalam janji-Mu ku tetap teguh, Kau pasti buka jalan. Dalam janji-Mu ku tetap teguh, Kau pasti buka jalan. Dalam janji-Mu ku tetap teguh, Kau pasti buka jalan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Kau pasti buka jalan, Tuhan. Kau pasti memberkati kami lebih lagi dari hari-hari sebelumnya. Kau pasti buka jalan dalam hidup kami, Yesus.
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari saya ajak kita bersama-sama meninggikan, memuliakan Tuhan lebih lagi. Bagaikan bejana siap dibentuk. Mari nyanyikan pujian ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan luapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mari bersama-sama katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari sekali lagi katakan, ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Kita katakan, Tuhan, kami mau seperti-Mu, disempurnakan, dibaharui hidup kami Tuhan. Di awal tahun yang baru ini Tuhan, biar ini menjadi komitmen kami semua. Ya handalabashehin dalabakuri alabashandalabakuri, ya handalabakuri alabashendalabakuri alabashandalabakuri, ya handalabakuri shimakuri alabashandalabakuri, ya handalabakuri alabashendalabakuri alabashandalabakuri, kimakuri alabashandalabakuri alabashandalabakuri. Jamah setiap kehidupan Tuhan, mengawali tahun yang baru ini Tuhan, biar setiap kami punya kerinduan yang sama untuk mengalami pembaharuan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kami. Tuhan memberikan anugerah bagi setiap umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu.
Haleluya, 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 haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Bapa di surga, biar mengawali tahun yang baru ini kami punya komitmen yang sama untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati pemberitaan firman hari ini. Kami bersyukur untuk kasih anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu dan semua jemaat Tuhan. Setiap kita yang percaya katakan amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan dan semua saudara yang mengikuti ibadah online hari ini, saya mengucapkan selamat tahun baru. Saya percaya kita semua dalam kasih anugerah daripada Tuhan. Kita baru saja meninggalkan tahun 2020 dan masuk dalam tahun 2021 yang merupakan tahun pembaharuan dan percepatan. Segala sesuatu yang dibaharui akan terjadi percepatan, saudara. Di segala aspek kehidupan, rohani, juga hal-hal yang lain, termasuk dalam bidang pekerjaan, usaha, dan bidang-bidang kehidupan yang lain. Itu sebabnya hari ini saya rindu untuk berbicara tentang pembaharuan hidup. Kalau kita membaca dalam Alkitab, saudara, di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan selanjutnya. Mari sama-sama kita membaca. Ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan dalam memasuki tahun pembaharuan dan percepatan. Yang pertama, kalau kita membaca firman Tuhan, maka kita perlu meninggalkan keinginan daging kita. Roma pasal yang ke-8 ayat 5-8 berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita supaya kita meninggalkan kedagingan. Karena kalau tidak, maka hidup kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bukankah kehidupan ini sangat penting untuk kita perhatikan, saudara? Sehingga kita tidak menjalani di tahun yang baru ini sebuah kehidupan yang diawali tetap seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi kita belajar untuk meninggalkan cara hidup yang lama. Kalau kita membaca kisah istri Lot, Alkitab memberitahukan kepada kita semua bagaimana Tuhan mengeluarkan Lot, istrinya, keluar dari Sodom dan Gomora.
Kejadian Fatsal yang ke-19 ayat yang ke-16 berkata, ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntun keluar kota dan melepaskannya di sana. Ayat 26, Kejadian 19 saudara. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Dikatakan menoleh ke belakang, look it back. Kata look it back saudara, yang dalam bahasa aslinya dituliskan dengan istilah nabat, artinya look intently, melihat dengan seksama dan sengaja. Hidup dalam keinginan daging saudara berarti menoleh kembali dalam kehidupan masa lalu kita, sehingga membuat kita menjadi seteru daripada Tuhan. Kita tak akan menjadi dewasa atau matang jika tidak meninggalkan keinginan daging kita. Tuhan ingin supaya setiap saya dan saudara belajar untuk memperhatikan ini saudara. Jangan sampai saudara kita masih mengingini hal-hal yang duniawi, hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang dari daging yang tidak berkenan kepada Allah. Efesus pasal yang keempat ayat 22 sampai 32 berkata, perhatikan, yaitu bahwa kamu berhubung dalam kehidupanmu, kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebisaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, perhatikan saudara, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, ayat-ayat tadi mengingatkan kita semua supaya kita tidak hidup sebagai manusia yang lama, tetapi kita menjadi manusia baru, manusia yang sungguh-sungguh taat melakukan firman Tuhan di tahun yang baru ini saudara. Saya percaya tahun pembaharuan dan merupakan tahun percepatan kita akan alami kalau kita tinggalkan kehidupan kedagingan kita. Hal yang kedua yang menjadi pesan Tuhan untuk semua kita, termasuk untuk saya, adalah melupakan dan mengarahkan. Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, Filipi pasal yang ketiga, saudara, ayat 13 sampai 14, Paulus berkata, saudara, ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, yaitu aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, hal yang pertama yang diingatkan firman Tuhan supaya kita bisa mengalami pembaruan dalam kehidupan kita, memasuki tahun yang baru, dikatakan saudara, kita perlu meninggalkan kedagingan kita. Hal yang kedua, kita perlu melupakan dan mengarahkan hidup kita. Melupakan apa saudara? Dikatakan melupakan apa yang telah terjadi di belakang kita
dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Melupakan yang dilakukan Paulus dalam kata melupakan ini saudara ditulis dalam bahasa aslinya epilantanomai, yang berarti no longer caring for, tidak perlu diperhatikan, diabaikan saja. Kita perlu melupakan semua kekecewaan di waktu-waktu kemarin, ketakutan, kegagalan, kenikmatan hidup dalam dosa. Bahkan semua pencapaian-pencapaian kita perlu belajar untuk memulai sesuatu dengan yang baru. Melupakan saudara dapat dicapai dengan menciptakan sesuatu di pikiran dan memikirkan dengan sengaja yang baru, yang lebih mulia, lebih baik, lebih bijak, dan sebagainya. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8 berkata, jadi saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, Tuhan ingin supaya kita belajar memikirkan yang mulia, yang benar, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semuanya itu. Kita harus menyadari bahwa sistem kerja memori otak kita untuk melupakan berarti menumpuk atau menimpali yang lama dengan pikiran-pikiran yang baru, saudara. Ini yang Tuhan mau, supaya kita belajar melupakan dan mengarahkan. Di poin yang kedua bagian B ini, mengarahkan. Kita perlu mengarahkan, selain kita melupakan, kita perlu mengarahkan. Mengarahkan apa, saudara? Kepada apa yang ada di depan kita. Mengarahkan punya arti mengalihkan kepada sesuatu yang lebih baik, menjangkau untuk mencapai sesuatu, melatih diri agar mendapat sesuatu. Paulus membandingkan dirinya sebelum dan sesudah mengenal Kristus. Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kau anggap rugi karena Kristus. Filipi 3 ayat 14 berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, hidup kita harus fokus, arah hidup kita mengarahkan pada fokus tujuan apa, saudara, yang terbaik dalam hidup ini. Panggilan surgawi. Kehidupan kekal yang Tuhan anugerahkan itu tidak ternilai harganya. Itu sebabnya hari ini saya rindu untuk setiap kita belajar, saudara, untuk sungguh-sungguh fokus kepada tujuan dan panggilan surgawi kita. Kita jangan sampai kehilangan, saudara, apa yang Tuhan sudah sediakan, kehidupan kekal. Jangan karena hal-hal yang sementara di dunia ini kita kehilangan kehidupan kekal kita yang Tuhan sudah anugerahkan lewat karya salib Kristus. Kita belajar untuk memikirkan perkara-perkara di atas. Kolose pasal 3 ayat 1-4 berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Matius pasal 6 ayat 33 berkata, saudara, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Perhatikan dari ayat-ayat yang kita baca ini, saudara, Tuhan ingin supaya kita mengarahkan yang terutama kepada panggilan surgawi. Nanti yang lain, saudara, Tuhan akan sediakan bagi kita. Mari kita belajar menghargai karya keselamatan, pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Keselamatan itu tidak ternilai harganya. Yesus pernah berkata, apa gunanya orang punya kekayaan seisi dunia, tapi kalau jiwanya binasa. Mari kita menjadikan Yesus yang terutama dalam kehidupan kita. Dia nomor 1 dalam hidup kita. Mari kita cari dan pikirkan perkara-perkara yang di atas.
Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Mari kita belajar hidup sebagai manusia baru yang melakukan kehendak Allah di zaman di mana kita hidup. Hari ini saudara, saya percaya ketika kita belajar untuk hidup dalam pembaharuan yang Tuhan anugerahkan, Tuhan akan memberikan kepada kita anugerah Tuhan. Di berbagai aspek kehidupan saudara dan saya akan terjadi percepatan-percepatan seperti apa yang saudara doakan dan rindukan. Dan yang terakhir, yang ketiga saudara, hal-hal apa yang harus kita perhatikan dan kita lakukan di tahun yang baru ini. Kita harus melakukan pekerjaan yang baik. Kita tidak diselamatkan karena melakukan pekerjaan yang baik. Tetapi setelah kita diselamatkan karena kasih anugerah dalam Kristus Yesus dengan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadikan Kristus Yesus Tuhan dalam kehidupan kita, kita bertobat lahir baru. Dengan hati percaya kita dibenarkan, dengan mulut mengaku kita diselamatkan. Efesus pasal 2 ayat 8-10 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Perhatikan ayat yang ke-10 saudara. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan saudara, dikatakan ayat yang ke-10, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, setelah kita diselamatkan, kita harus isi kehidupan kita dengan perbuatan-perbuatan baik. Hal-hal yang baik yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Bekerja dengan baik, berumah tangga yang baik, melayani yang baik, hidup bermasyarakat dengan cara hidup yang baik, yang berkenan. Kita belajar untuk menabur, memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Itu pekerjaan yang baik yang Tuhan anugerahkan, supaya setiap kita saudara, kita tidak hanya mengumpulkan harta di dunia ini saja, tapi kita sedang menyimpan harta di surga. Hari ini saya rindu supaya setiap kita belajar untuk sungguh-sungguh. Ingat, ada 3 hal yang harus kita lakukan di awal tahun yang baru ini, supaya tahun ini menjadi tahun pembaharuan dan merupakan tahun percepatan. Yang pertama adalah kita harus tinggalkan kedagingan. Yang kedua, kita perlu melupakan dan mengarahkan hidup kita kepada panggilan surgawi. Melupakan semua trauma-trauma masa lalu. Kita minta kasih karunia Tuhan. Apapun yang pernah terjadi dalam hidup saudara, di awal tahun ini saya berdoa supaya kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Dan yang ketiga saudara, kita perlu melakukan pekerjaan yang baik. Kehidupan kekristenan yang seperti ini yang Tuhan mau. Doa saya sebagai gembala, semua saudara terpelihara dengan baik dan memasuki tahun yang baru ini dalam kasih anugerah Tuhan. Tahun 2021 bersama Tuhan kita akan lihat hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Mari saya ajak kita untuk bersama-sama tinggikan Tuhan. Sekali lagi kita katakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, katakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu,
hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari umat Tuhan katakan, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, Senangkan hatimu, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kami percaya ini merupakan tahun pembaharuan, tahun di mana percepatan demi percepatan Tuhan akan anugerahkan. Kami berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus, supaya kuasa-Mu bekerja menjamah setiap umat-Mu Tuhan. Biar kami belajar meninggalkan kehidupan yang lama dan memulai tahun yang baru dengan hidup yang baru, komitmen yang baru. Kami melupakan semua hal-hal yang buruk, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengkhawatirkan, hal-hal yang membuat kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami mengarahkan diri kami kepada apa yang di depan kami. Ada pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Ada kuasa mujizat daripada Tuhan. Ada kehidupan yang indah. Bahkan Engkau menyediakan hidup kekal, panggilan surgawi itu yang luar biasa. Ajar kami hari ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Setelah kami sudah diselamatkan, kami mau isi Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang Kristen yang tidak memiliki kesaksian hidup. Berkat-Mu atas setiap jemaat. Terima kasih Bapa. Saatnya juga hari ini kami akan terima perjamuan kudus. Biar kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Kami mengawali tahun dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan mempersiapkan perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari saja kita berdiri bersama-sama. Kita pegang roti dan cawan. Mari kita nyanyikan. tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari dengarkan firman Tuhan saudara.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan. Mari angkat cawan, saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persoalan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, membasuh kita, memeteraikan hidup kita, bahkan menyembuhkan sakit penyakit kita? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita bersyukur. Yahan dalam bakuri ala bashim bakuri ala bashada. Irala bashahan dalam bakuri ala bashada. Yahan dalam bakuri ala bashin dalam bakuri ala bakuri. Yahan dalam bakuri ala bashan dalam bakuri ala. Irala bashe makuri ala bashe. Haleluya. Mari saudara banyak memuji Tuhan, banyak bersyukur, banyak berterima kasih. Syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Shahandala bakuri ala bashahandala da 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 da. Yahandala bakuri ala bashahandala bakuri. Sungguh ku bersyukur bertemu denganmu, melekat hatiku dalam hatimu. Takkan ku meragu akan kasihmu, karena kau buktikan selalu sertaku, selalu sertaku. Mari sekali lagi katakan, sungguh ku bersyukur bertemu denganmu, melekat hatiku dalam hatimu. Takkan ku meragu akan kasihmu, karena kau buktikan selalu sertaku, selalu sertaku. karena kau buktikan selalu sertaku. Karena kau buktikan selalu sertaku, selalu sertaku. Karena kau buktikan selalu sertaku. Karena kau buktikan selalu sertaku, selalu sertaku. Berikan kemuliaan bagi Dia yang layak untuk terima hormat, pujian, syukur hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur di awal tahun ini. Kami percaya akan ada penyertaan daripada Tuhan dari awal hingga kami bisa menutup tahun yang baru ini bersama Tuhan. Kami percaya kasih anugerah Tuhan. Segala sesuatu yang kami awali bersama Tuhan, kami tahu sesuatu yang baik akan terjadi. Diberkati semua jemaat Tuhan dengan berkat yang terbaik. Kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita. Keluarga-keluarga diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka berikan tabur untuk pekerjaan Tuhan.
persembahan-persembahan baik persepuluhan, misi, pembangunan rumah Tuhan, pelayanan sosial, diakonia. Tuhan memberkati juga semua yang sudah terlibat dalam pelayanan, memberkati kehidupan roh jiwa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesaksian hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati setiap saudara, tetap setia, mengasihi melayani Tuhan Yesus sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.